Perang dukun yang hampir menghancurkan satu daerah di Thailand. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Kisah di Thailand selain musim hujan dan kemarau, ada yang namanya musim sihir. Inilah musim di mana para dukun ngadu ilmu. Yang paling kuat akan jadi Raja Kutukan. Si Panor ini lahir bertepatan dengan musim sihir. Bidan yang batuin lahiran langsung kabur saat Panor udah keluar. Ibunya sendiri gak mau gendong Panor. Semua orang termasuk ibunya takut dan jijik sama Panor. Biksu sampai nyamperin dia. Niatnya mau ngedoain biar kelak dewasa jadi orang baik. Tapi taunya malah kena kutukan sampai setengah mati. Bikin Panor malah dijauhin. Semua orang termasuk ibunya tambah benci karena ngerasa dia bawa sial. Tapi ternyata Panor bisa bertahan hidup. Bahkan Panor bisa masuk SMP yang terbilang cukup tersohor. Murid-muridnya rata-rata anak polisi dan pengusaha. Itu berarti ada biaya sekolah dan dia rajin belajar. Tapi tetap aja Panor selalu jadi kambing hitam. Apalagi kalau ada hal-hal berbau mistis. Orang ngira Panor nyantet cewek ini yang suka sama Pong. Cowok paling ganteng di sekolah. Cewek ini tiba-tiba halusinasi laba-laba dan gatal-gatal sampai dirinya luka-luka. Panor orangnya tekun, rajin belajar dan cepat paham bidang apapun. Dia bisa memodifikasi resep dagangan ibunya dan laku keras. Dia jadi supplier kue ikan kukus warung-warung lokal. Bahkan sama ibu warung ini, dia dikasih bonus. Karena sekali gelar lapak, kurang dari 2 jam, kue ikan kukus Panor langsung habis. Panor berterima kasih atas bonus yang ia dapat. Panor cerita kelak dirinya ingin menjadi seorang guru. Panor juga punya sobat cewek, namanya Tael. Anak polisi yang baru aja pindah ke daerah ini karena naik jabatan. Tael yang ngajarin dia buat sekali senyum. Apalagi ketika difoto sama fotografer terkenal daerah situ bernama Om Tri. Peristiwa ganjil terjadi ketika mereka sedang berjalan pulang. Pihak adalah debt collector. Umurnya sepaya sama Panor. Dia lagi berantem buat tagih hutang. Pihak berhasil menang, tapi perutnya ditusuk. Biar mereka kabur, Panor teriak ada polisi datang. Setelah mereka lari, Panor ngecek kondisi pihak. Ternyata nggak ada luka tusukan, padahal tadi terlihat jelas pihak ketusuk. Walaupun dibantu Panor, pihak marah besar dan nyuruh Panor pergi. Taeo yang lihat kejadian itu jadi bingung. Taeo minta diceritain sama Panor kenapa pihak kelihatan kayak dendam sama Panor. Dulu waktu kecil Panor dituduh nyekek ibunya sampai mati. Padahal dia cuma mau datang nyamperin pihak buat ngasih hadiah. Panor sejak kecil bisa nyerap kutukan orang. Walaupun ibu pihak ngusir dirinya, Panor masih berusaha buat bantuin ibu pihak yang tiba-tiba kejang dan uratnya menghitam. Tapi mau gimana lagi, ibunya tetap meninggoy. Sejak itulah pihak dendam sama Panor. Peristiwa berikutnya mengungkapkan salah satu plot twist film ini. Terungkap bahwa ternyata ibunya Panor pengguna ilmu hitam. Di ruangan rahasianya ada altar sesajen dan kelambu berisi mayat bayi yang telah menghitam. Panor harusnya punya saudara kembar yang lahir barengan sama Panor. Sambil minum minuman keras, ibu Panor meratapi nasibnya. Ia kemudian mengambil pisau dan bermaksud bunuh diri. Pengen nyusul anaknya yang meninggoy. Beruntung Panor datang tepat waktu. Panor memohon agar ibunya tak bunuh diri. Melihat Panor datang, ibunya malah ngamuk-ngamuk sama Panor, tapi benar-benar gak jadi bunuh diri. Malam harinya Panor bermimpi, dia ngeliat ibunya lagi ritual sambil telanjang. Di punggungnya ada raja hasil sayatan pisau. Panor kemudian terbangun karena perutnya sakit. Masalah mengerikan di daerah tersebut terjadi lagi. Ada yang meninggoy sehabis mancing. Kebetulan Panoy lagi pulang pakai perahu dan nyamperin TKP karena penasaran. Panoy ngeliat korban terluka parah dan ada tato yang cukup familiar di dadanya. Seorang polisi menemukan ada benda santet di perahu korban. Istri korban langsung lihat Panor, nuduh kalau dia adalah pembawa sial. Panor langsung curhat sama Tayo.
Tayo kesel sama warga kok gampang gitu nuduh-nuduh Panor. Panor jadi ingat sama tato di dada korban. Buru-buru dia ngegambar simbol itu di kertas. Kemudian kertasnya dikasih ke Tayo. Tayo menduga ini bisa jadi petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Kalau mereka nemuin buktinya, Tayo mau liatin ini ke bapaknya. Panor senang ada yang percaya padanya, tapi tiba-tiba perutnya sakit dan berdarah, membasahi celana dan tempat duduknya. Panor panik, takut disantet. Beruntung ada Tayo. Tayo segera membawanya ke rumah. Dia langsung ngasih Panor balut. Itu adalah menstruasi pertama Panor dan perutnya sakit sekali. Tayo kemudian mau pergi ke warung buat beli obat penghilang rasa sakit. Masalah besar mulai terjadi dari sini. Setelah selesai belanja di toko obat, berpapasan dengan bapaknya. Ada yang mau Tayo ceritain ke bapaknya, tapi nanti aja karena harus ngasih obat ke Panor. Setelah itu Tayo nggak sengaja tabrakan dengan seorang pria dewasa. Di dadanya ada tato yang sama dengan gambaran Panor. Tayo panik, tapi pria itu langsung ngasih obat sama kertas isi gambar tato. Setelah itu Tayo ngacir masuk lewat gang. Ternyata pria bertato itu adalah Om Tri, sang fotografer. Om Tri ngusap-ngusap sebuah batu. Tiba-tiba Tayo jatuh. Singkat cerita, sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan darah dan binatang melata. Mendengar teriakan itu, Panor datang. Panor ikut teriak sambil berusaha ngebantu. Tayo sempat ngomong kalau dia udah nemuin orang yang punya tato di dadanya. Tak lama kemudian Bapak Tayo dan partner polisinya datang setelah mendengar teriakan Panor. Polisi nodong senjata ke arah Panor karena tangan Panor dalam posisi mencekik Tayo. Singkat cerita, Panor sempat dimasukkan ke sel tahanan, tapi karena petugas koroner bilang kalau kematian Tayo itu bukan karena cekikan, Panor pun dibebaskan. Panor ingin ngasih tahu kalau yang dia lakukan itu bukan mencekik, tapi menyerap kutukan. Bapak Tayo nggak percaya, tapi Panor dibebaskan karena mereka nggak punya bukti. Panor pun pulang dan ibunya memutuskan untuk menahan Panor di kamarnya. Ternyata sebelum itu, ibu Panor menerima surat yang berisi informasi bahwa Panor sudah menstruasi dan waktu yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Ibu Panor harus menjaganya baik-baik. Di kamar, Panor panik karena tiba-tiba kulitnya gatal hebat. Dia mengira sedang dibacakan mantra oleh ibunya. Kulitnya pun melupas parah seperti sedang disantet. Ternyata besoknya Panor malah jadi bening. Kulitnya yang tak sedap dipandang sedari kecil, ibarat sihir yang menjaganya agar tak didekati oleh siapapun, terutama pria-pria. Saat berjalan dari rumah sampai ke sekolah, semuanya memandanginya dengan takjub. Pong yang jadi bahan rebutan cewek mendekatinya. Ia menggoda Panor, memberitahunya bahwa semua cowok di sekolah tergila-gila padanya, dan Panor bisa nyuruh mereka apapun. Mendengar itu Panor jadi pengen minta bantuan sama Pong. Jip, anak pengusaha kaya yang suka main santet dan suka sama Pong, malah jadi cemburu. Malam harinya, Panor pergi sama Pong naik perahu ke lokasi tempat yang diduga ditinggali oleh kelompok yang memiliki tato yang sama dengan yang dia gambar. Sesampainya di sana ternyata Jip dan kawan-kawan telah menunggu. Panor dijebak. Dia malah mau dikerjain dan diperkosa. Tiba-tiba muncul Pia. Semuanya dihajar sama Pia. Kali ini Pia ditusuk lagi dengan telak dan sekuat tenaga. Tapi ternyata benar, tusukan itu juga nggak mempan. Semuanya pun pada kabur dan Pia nganterin pulang Panor. Panor heran kenapa Pia yang dendam malah bantuin dia. Pia masih benci, tapi dia beralasan bahwa yang boleh bunuh Panor cuma Pia aja. Panor teringat sama kata-kata Tayo. Kalau ada yang ngebully, harus dibalas. Biar mereka kapok. Keesokan harinya Panor nyamperin Pong dan Jip. Tanpa basa-basi, Panor langsung menyerang keduanya. Meniknya Panor itu cuma ingin melukai. Dia sama sekali nggak kepikiran buat ngebunuh. Pulangnya Panor curhat ke biksu. Dia nyesel banget, ngerasa nggak bisa ngontrol emosinya sendiri.
Diam-diam Piak ngintip. Ternyata Panor datang ke sana sekalian bantuin biksu buat narik santet yang masuk ke kaki biksu. Bikin biksu susah jalan. Piak ngeri ngeliatnya. Dari jari jempol kaki biksu keluar semacam tali hitam panjang. Malam harinya, Jip dan kawan-kawan balas dendam ke Panor. Mereka pakai dukun transgender. Dukun transgender ini pekerjaan sampingannya penata rias pribadi Jip. Dia pakai sihir pemanggil arwah untuk menyerang langsung Panor di depan rumahnya. Singkat cerita, Panor hampir saja mati. Beruntung Patri datang. Ternyata jika iblisnya bisa dilukai, maka dukunnya juga akan kena. Kematian dukun tak terelakkan. Pak Tri menginjak rusuknya sampai hancur. Panor terima kasih banyak sama Patri. Patri sampai memarahin ibunya Panor, ngurusin anak nggak becus. Padahal udah dikasih peringatan. Ternyata Patri yang tempo hari lalu nulis surat ke ibunya Panor. Saking kesalnya, Patri gebugin ibunya Panor. Panor nggak tega dan melindungi ibunya. Patri ketawa, ngasih fakta yang sebenarnya, bahwa ibunya Panor ngelahirin karena dibayar. Patrick kemudian ngasih uang yang telah dijanjikan pada ibunya Panor. Dia mau ngambil Panor karena ritual utama kelompok mereka akan berlangsung. Ibunya pun pergi bawa uang. Panor terkejut mendengarnya. Ditambah lagi melihat tato di dada Pak Tri. Tiba-tiba muncul ibunya Panor di belakang Tri untuk nusuk punggungnya. Keduanya pun kabur. Tapi naas bagi ibunya Panor, tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok burung hitam. Mereka berhasil tiba di rumah Masri, teman ibunya Panor. Nual nitipin Panor karena dia udah mau meninggal. Sementara itu Piak dan polisi bertemu di rumahnya Panor secara nggak sengaja. Mereka nyamperin Panor karena di pusat desa Panor dituduh nyantet sama Jip. Polisi geledah rumah Panor. Mereka nemuin bayi yang sudah menghitam. Untuk memastikan apa itu sebenarnya, Pak Polisi nyamperin biksu. Ternyata benar itu adalah mayat bayi. Biksu bercerita bahwa ada sekte ilmu hitam yang ingin menjaga kekuatannya agar tak memudar, mereka akan menaruhnya di rahim. Anak yang lahir akan mewarisi sihir mereka. Saat berada di dalam rahim, Panor menyerap seluruh energi dari bayi itu, membuatnya tewas. Kini seluruh kekuatan sihir orang tuanya ada di Panor. Bersamaan dengan itu, terungkap juga alasan ibu Panor berhubungan sama sekte sesat. Masri nyerahin surat tangan Nual ke Panor. Singkat cerita, Nual saat itu pengen jadi penyanyi di Bangkok, tapi kurang duit. Kebetulan Nual ketemu sekte sesat. Mereka lalu menawarkan uang yang sangat besar untuk melahirin anak. Setelah ritual, Nual nyesel banget, ngerasa ketipu. Ternyata untuk tujuan ilmu hitam. Oleh karena itu, Nual benci banget sama Panor karena menghancurkan masa depannya. Tapi Nual heran sama Panor, kenapa dia masih baik hati, padahal selama ini dia kejam sama Panor. Nual juga sering mergokin Panor belajar diam-diam. Nual jadi konflik, harus benci atau sayang. Tak lama kemudian sihir hitam menyerang lagi. Kekuatan Panor mau ditarik sama Pak Tri. Panor terlihat tersiksa. Tapi ternyata serangan ilmu hitam itu memiliki jejak masa lalu. Dengan kata lain, Panor bisa melihat korban-korban ilmu santet Pak Tri. Itu malah bikin Panor marah dan ia berikrar untuk balas dendam. Pak Tri kaget sekaligus marah. Serangannya gagal. Sementara itu Piak mewawancara biksu, menanyakan apa yang ia lakukan bersama Panor tempo hari lalu. Piak akhirnya tahu bahwa Panor punya kekuatan menyerap ilmu hitam. Terungkap juga alasan kematian ibunya Piak. Bukan karena dicekik Panor, melainkan karena ramuan pemikat bapaknya. Ibunya mengira ramuan pemikat bapaknya adalah parfum hadiah dari bapak Piak. Setelah memakainya, perlahan-lahan ibu Piak meninggal. Dimulailah aksi balas dendam Panor. Dengan cepat, ia menguasai berbagai ilmu sihir hitam.
Korban pertama adalah Jeep. Panor menyerang Jeep dengan santet yang sama, memanggil arwah dukunnya Jeep untuk menyerang Jeep. Korban kedua adalah Patri. Sebelumnya terungkap bahwa Pong sering konsultasi perdukunan dengan Patri. Salah satunya adalah menggunakan mantra cinta agar Jeep tergila-gila pada Pong. Panor memancing agar keduanya berpisah, pertama-tama menggunakan toke. Singkat cerita, Panor berhasil membuat Patri tak berkutik di ruang fotografi menggunakan sihir selubung, darah anjing hitam, dan menusukkan pisau ke kakinya. Panor melihat ada foto sebuah keluarga besar dan di tengahnya ada yang berpenampilan seperti raja tapi masih anak kecil. Patri memberitahu bahwa itulah pemimpin sekte ini sekaligus bapaknya Panor. Korban ketiga Panor adalah Pong. Bersama dengan Jeep, keduanya disiksa dengan sadis, kemudian dijahit agar selalu bersama. 4 teman-teman Jeep juga jadi korban. Mereka dibunuh, lalu diletakkan di sekolah. Kepala sekolah dan rekannya menemukan mereka. Polisi dengan cepat mendapat kabar tentang semua pembunuhan itu. Mereka menemukan semuanya sudah menjadi mayat. Mereka langsung berpikir bahwa ini adalah perbuatan Panor. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya peristiwa puncak film ini. Seluruh warga desa berkumpul di aula desa. Mereka ngadain selamatan sekaligus makan malam. Polisi berjaga-jaga karena yakin Panor akan datang. Benar saja ketika warga sudah mulai makan, satu persatu warga mulai bertingkah ganjil. Namun, hanya segelintir saja warga yang tak bersalah bisa kabur dengan mudah. Polisi berusaha menenangkan situasi. Biksu menyuruh pihak mencari Panor untuk menasihatinya agar Panor tak membahayakan lebih banyak orang lagi. Pihak akhirnya berhasil menemukan Panor. Ia memohon agar Panor tak berkulah lagi. Hati Panor jadi kacau. Ia merasa bersalah. Padahal sedikit lagi, ia akan menemukan seluruh anggota sekte sekaligus bapaknya. Tiba-tiba muncul Pak Kepala Sekolah di belakang pihak. Ia menampar pantat pihak untuk mengirimkan santet ke dalam tubuhnya. Kepala sekolah mengancam Panor jika tak menuruti kehendaknya, pihak akan dibunuh. Panor akhirnya menyerah. Sihirnya pun memudar. Seluruh anggota sekte yang sedikit lagi mati, bangkit lagi dan membawa pergi Panor. Dua peristiwa berlangsung bersamaan. Di satu sisi, biarawan dan keluarga sedang berjuang agar santet dalam tubuh pihak bisa dikeluarkan. Di sisi lain, ritual Panor akan segera dimulai. Kepala sekolah menceritakan segalanya. Ia mengakui bahwa dirinya adalah bapak biologis Panor. Ia harus menyetubuhi Panor untuk mewariskan seluruh ilmu hitamnya di rahimnya. Setelah itu dia akan meninggalkan dunia ini. Kelak anaknya akan menjadi bapak bagi seluruh anggota di sekte ini. Dia memohon pada Panor agar merawat anaknya itu. Sementara itu Masri yang ikut membantu menyembuhkan pihak mulai ketar-ketir. Santetnya nggak keluar-keluar. Masri kemudian merasakan adanya getaran energi ganjil. Masri melihat ada benda hitam lalu menanyakan pada biksu apa itu sebenarnya. Ketika diberitahu jika itu adalah kembaran Panor yang tewas dalam rahim, Masri segera memotong sebagian kecil dari tubuh bayi tersebut. Setelah ditumbuk menjadi serpihan kecil, Masri menyuapkan itu pada pihak. Pihak kemudian bisa memuntahkan santetnya dan langsung segar bugar. Di tempat ritual, tepat sebelum puncak acara selesai, polisi berhasil mengganggu keberlangsungan acara tersebut. Pak polisi nembak bapaknya Panor, tapi pelurunya mental. Perang pun dimulai. Polisi sempat panik karena burung-burung hitam berdatangan. Tapi tiba-tiba burung-burung itu terbakar. Ternyata Masri membakar bulu-bulu yang jadi sumber kekuatan burung-burung itu. Pihak muncul dan langsung membacok bapaknya Panor. Tapi masih aja mental.
Ketika Masri membakar seluruh tubuh bayi hitam, bapaknya Panor ikut terbakar. Pihak kemudian menyelamatkan Panor. Saat keduanya hendak kabur, bapaknya Panor bangkit lagi. Pihak meminta agar Panor menusuk bapaknya melalui tubuhnya menggunakan bambu karena ia yakin dengan tambahan darahnya, bapaknya Panor jadi bisa ditusuk. Tusukan berhasil tapi hanya membuat bapaknya Panor tumbang. Panor kemudian mengambil jantung bapaknya dan memakannya untuk mendapatkan seluruh kekuatan bapaknya. Pihak sempat panik. Apa yang hendak dilakukan selanjutnya oleh Panor dengan kekuatan sebesar itu? Ternyata Panor mengembalikan semua kekuatan bapaknya yang ada dalam dirinya pada Dewa Mata Tiga. Singkat cerita, pihak berhasil selamat karena tusukan Panor sama sekali tak mengenai bagian vital. Sementara itu, Bapak Tael dinasihati oleh biksu agar Panor diampuni, karena yang Panor celakai hanyalah para anggota sekte. Selama ini ia membantu warga desa untuk lepas dari teror sekte. Sementara itu telah berhari-hari Panor tak sadarkan diri. Barulah ketika kupu-kupu hinggap dan pihak telah sembuh, Panor sadar. Tapi Panor lupa ingatan seluruhnya. Film ini ditutup dengan Panor yang akhirnya meraih cita-citanya. Ia sedang kuliah untuk menjadi guru.